Halo guys, siapa di sini yang nggak tahu nama Asus? Pasti udah pada tahu ya guys. Secara gitu loh, Asus udah malang melintang di dunia teknologi komputer, mulai dari PC, laptop, monitor, tablet, dan smartphone. Kali ini kita nggak bahas laptop dan lain-lain. Sekarang kita mau bahas apa nih? Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dan like di akhir video ini. Jadi kali ini saya akan membahas soal smartphone Asus. Udah cukup lama ya Asus bermain di lini smartphone dari seri Zenfone, Zenpad, dan ROG. Yang paling banyak serinya itu Zenfone karena ada low entry level, mid-range, hingga flagship. Namun di tahun 2018 adalah akhir dari seri low end to mid-range yang dirilis di Indonesia, yaitu Zenfone Max Pro M2. Asus kayaknya udah males bersaing di lini low end to mid-range karena persaingan sangat ketat price to performance-nya. Hingga akhirnya Asus memutuskan akan produksi smartphone hanya di lini premium mid-range atau flagship killer ya. Intinya memproduksi Zenfone di harga 5 jutaan ke atas dan lini gamingnya yaitu ROG Phone. Seperti kebiasaan Asus ya, selalu telat peluncurannya di Indonesia, mau itu Zenfone atau ROG Phone. Nah, sekarang seri Zenfone udah sampai di seri 9. Zenfone 9 ini penerus dari seri Zenfone 8 yang udah mulai punya format desain compact. Menarik nih, HP yang berdesain kecil itu sangat jarang ya. Menariknya di seri Zenfone 9 ini ada beberapa peningkatan di beberapa sektor. Apa aja peningkatannya? Yuk mari kita bahas. Oke, yang pertama baterainya, yang kedua desain, 3 kamera, 4 chipset, kelima side mount fingerprint. Oke, peningkatan baterai Zenfone 9 meningkat dari 4000 mAh dari Zenfone 8 ke 4300 mAh. Namun surprisingly bobotnya masih sama, yaitu 169 gram. Desain Zenfone 9 compactnya masih sama, memiliki layar AMOLED 5,9 inch dengan resolusi Full HD plus refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Karena ukurannya yang compact, jadi kerapatan pikselnya lebih tajam dibanding layar Full HD Plus pada umumnya. Layarnya juga support HDR10+ bit untuk menikmati konten dengan kontras yang sangat baik. Lalu ke desain belakang Zenfone 9 menggunakan bahan polikarbonat atau plastik ya. Berbeda sama pendahulunya yang udah dikasih Gorilla Glass 5. Namun perlindungan kaca depannya masih sama, yaitu Gorilla Glass Victus. Modul kamera di bagian belakang Zenfone 9 ini sangat-sangat menonjol di pandangan kita karena bulatnya yang makin gede 2 biji juga. Di bawahnya dikit ada aksen huruf-huruf keterangan nilai jual dari kamera ini, dan di bawahnya lagi ada aksen angka 9 dan memiliki font yang sama dengan seri ROG 5. Frame metal aluminium dibuat flat kayak di iPhone, memungkinkan ruang di dalamnya lebih longgar buat tempat komponen-komponen. Semoga dapat cooling system yang lebih proper nih dengan desain seperti ini. Yang paling pembeda Zenfone 9 di desainnya ini ada di kameranya. Kayak yang udah saya bilang tadi, kalau modul kamera 2 bijinya ini gede. Karena emang kamera utamanya 50 megapiksel, sensor Sony IMX766 dikasih teknologi gimbal stabilization. Teknologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Vivo X50 Pro yang gunanya kurang lebih sama dengan OIS. Namun di sini seluruh modul kameranya bergerak, bukan cuma lensanya aja. Pastinya Zenfone 9 ini akan meningkat jauh dari segi image quality-nya di kondisi apapun. Perekamannya pun sampai dengan 8K 24 fps, namun yang optimal di 4K 60 fps. Kamera ultrawide-nya yaitu 12 megapiksel. Lalu kamera depannya juga 12 megapiksel, ada di pojok kiri atas. Maksimal perekamannya hingga 4K 30 fps. Kayak Zenfone 8, Zenfone 9 ini juga mengandalkan chipset premium. Kalau yang dulu pakai Snapdragon 88, karena sekarang peningkatan menjadi Snapdragon 8 Plus Gen 1. Hal ini menjadi tujuan dari Asus, bahwa HP kecil tapi performa kenceng.
Varian RAM dan storage-nya pun bermacam-macam, dari RAM 8GB dan 16GB, lalu storage-nya 128GB dan 256GB. Zenfone 8 lebih futuristik karena sensor sidik jarinya diletakkan di dalam layar daripada Zenfone 9 yang diletakkan di samping. Hal ini nggak mempengaruhi performa, bahkan dengan fingerprint di samping jadi ada fitur tambahan seperti smart lock, shortcut, dan juga bisa digesek-gesek. Fitur-fitur lainnya sama dengan Zenfone 8 atau pendahulunya, yaitu masih ada IP rating, ada NFC, charging speed 30W, nggak ada slot memori ya, jack audio 3,5 mm masih ada, dual stereo speaker, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, HP compact ini tapi dalamnya super power berkat Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kamera berteknologi gimbal itu hampir gak ada di brand lain, cuma ada di Asus aja. Pecinta HP mungil spek hair ini cocok banget buat kalian. Sekian dulu video kali ini. Thanks guys udah like, share, and subscribe. Tunggu video-video menarik berikutnya. Ciao.